Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup merupakan dasar hukum utama untuk mengatur upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tujuan mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan serta keselamatan manusia. Mencakup berbagai aspek, mulai pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, hingga instrumen hukum seperti AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, mengatur sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar, perubahan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksananya, seperti PP Nomor 22 Tahun 2021, terutama terkait perizinan usaha dan mekanisme penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 3. Instrumen penegakan hukum lingkungan, administrasi, perdata, dan pidana. Undang-undang ini sangat fundamental karena menjadi payung hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam, mengendalikan pencemaran, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, meskipun kini ada pembaruan-pembaruan regulasi yang menyertainya. Pelanggaran prosedur penangkapan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Gakum KLHK, seringkali berkaitan dengan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, dalam operasi pengamanan hutan dan lingkungan. Potensi pelanggaran prosedur penangkapan, penyalahgunaan wewenang, abuse of power, dari beberapa kasus di mana oknum pegawai kehutanan yang seharusnya menjadi penegak hukum, justru meloloskan kayu ilegal, ataupun pungli tambang ilegal yang kemudian ditindak oleh tim Gakum. Aspek hukum prosedur penangkapan. Penangkapan wajib berdasarkan surat perintah resmi, kecuali dalam kasus tertangkap tangan. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pasal 17 KUHP. Berdasarkan pasal 117 KUHP, keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan, intimidasi, atau penyiksaan. Jika terjadi pelanggaran prosedur penangkapan, misal tanpa surat tugas, penyiksaan, atau salah tangkap, pihak korban berhak mengajukan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan tersebut. Proses penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, umumnya merujuk pada prosedur penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan KUHP dan peraturan terkait. Gakum melakukan pengumpulan data, informasi, dan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti, terkait dugaan tindak pidana, seperti illegal logging atau perusakan kawasan hutan. Operasi intelijen gabungan yang melibatkan SPOR, Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat, melakukan operasi di lapangan berdasarkan aduan masyarakat atau pemantauan. Berdasarkan bukti, penyelidik menetapkan individu atau korporasi sebagai tersangka. Prosedur penangkapan. Penyidik PPNS wajib membawa surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang sah. Jika ditemukan kasus tertangkap tangan, misalnya saat pengangkutan kayu ilegal tambang ilegal, penangkapan dapat dilakukan langsung. Tersangka diamankan beserta barang bukti, alat berat, kayu, satwa, hasil tambang serta dokumen. Penyidik memberitahukan hak-hak tersangka saat ditangkap. Tahap pasca penangkapan. Penyidik wajib membuat berita acara penangkapan. Tersangka diperiksa kesehatannya setelah ditangkap. Tersangka ditahan untuk penyidikan lebih lanjut, dititipkan di rutan Polda atau Polsek setempat. Salinan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka. Penyidikan lanjutan. Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, ke penuntut umum. Pemeriksaan saksi ahli, guna pendalaman kasus untuk melengkapi berkas perkara. Dalam kasus tertentu, Gakum KLHK juga bekerja sama dengan PPATK untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang terkait dengan kejahatan lingkungan.